Shalom, saya Fiskana Puasa dari Semak Desa Mercusuar Kupang akan membahas tentang tugas ilmiah saya. Langkah pertama, siapkan bahan yang terdiri atas 4 botol plastik bekas, kacang hijau, air kapas. Langkah kedua, susun gelas dengan sejajar. Langkah ketiga, tambahkan kapas secukupnya. Masukkan hingga mencapai ujung bawah gelas. Langkah keempat, tambahkan kacang hijau secukupnya pada setiap gelas. Langkah kelima, tuang air secukupnya. Pisahkan 2 gelas yang berisi kapas basah dan 2 gelas yang berisi kapas kering, kemudian amati selama 1 minggu. Ini adalah bentuk kecamba pada hari yang kelima dan hari yang keenam. Berikut adalah keterangan kecamba dari hari yang pertama hingga hari yang ketujuh. Bisa dilihat hari pertama hingga hari keempat pertumbuhan dari kecamba. Dari beberapa kecamba dalam gelas ada 2 yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dan bagus. Bisa dilihat perkembangan kecamba dari hari yang kelima hingga hari yang ketujuh. Gelas B sangat bagus, tetapi batangnya tidak kokoh dan daunnya berwarna kuning. Gelas D, batangnya lebih bagus, lebih kokoh, dan daunnya lebih bagus. Tetapi pada hari yang ketujuh, 1 daun dari masing-masing kecamba B dan D kering dan layu. Jadi inilah pertumbuhan kecamba pada hari yang ketujuh. Bisa dilihat batangnya kokoh, banyak akarnya juga kokoh, daunnya hijau terang, tetapi pada hari yang ketujuh sudah mulai kering karena kekurangan air. Dan ini merupakan pertumbuhan kecamba pada hari yang ketujuh juga, tetapi dalam basah gelap. Bisa dilihat batangnya sedikit lebih kecil, lebih rapuh, pertumbuhannya juga lebih cepat daripada kecamba yang berada di daerah yang lebih terang, tetapi daunnya berwarna kuning, akarnya tidak terlalu kuat, batangnya pun rapuh, dan pada hari yang ketujuh juga sudah mulai kering karena kekurangan air. Yang terakhir merupakan kecamba yang kering di tempat gelap dan terang. Bentuknya masih sama seperti dahulu. Jadi karena saya telah menyelesaikan praktikum, saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama, apakah pertumbuhan pada masing-masing kecamba berbeda? Ya, karena penempatannya juga berbeda, seperti pada kecamba yang disinari cahaya akan berbeda dengan kecamba pada tempat yang gelap, itu karena faktor eksternal. Nomor 2, apa yang terjadi jika tanaman pada gelas kering terang dan gelas kering gelap terus dibiarkan? Kalau akan terus dibiarkan, akan biji kecamba tersebut akan menjadi busuk dan kering. Nomor yang ketiga, bagaimana pengaruh air dan cahaya terhadap pertumbuhan? Jadi pada air, ketika kecamba mendapat kadar air yang optimal, kecamba akan tumbuh secara baik dan maksimal. Tetapi bila kadar air ditambah secara maksimal, kecamba akan layu. Yang kedua, cahaya juga sangat berpengaruh karena cahaya membantu tanaman untuk berfotosintesis. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan tidak mampu berfotosintesis dan pertumbuhannya akan terhambat. Tetapi kecamba pada tempat yang gelap akan lebih cepat tingginya daripada kecamba pada tempat yang terang. 4. Adakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan?
Ada dua, yang pertama faktor internal yang meliputi genetik dan hormon, yang kedua faktor eksternal yang meliputi nutrisi, air, cahaya, suhu, dan kelembaban. Kesimpulan, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, yaitu eksternal dan internal. Internal meliputi genetik dan hormon, eksternal meliputi suhu, air, nutrisi, cahaya, dan kelembaban. Pertumbuhan kecambah berbeda pada tempat yang gelap dan terang. Pada gelap, batang tumbuh tidak kokoh dan berwarna kuning. Pada tempat yang terang, kokoh dan daun berwarna hijau tua. Ini karena auksin yang membuat pertumbuhan kecambah pada tempat yang gelap lebih tinggi. Tetapi pada hari yang ketujuh dan seterusnya, kecambah akan layu karena kekurangan air. Demikian video dari saya, terima kasih. Bila ada saran dan pendapat, masukan, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih.